Tapi Kerkhoff, Iya. itu Kerkhoff. Setiap tahun itu ada anggarannya dan sangat besar. Berani nggak Wali Kota Banda Aceh membuka berapa anggaran yang dianggarkan oleh Belanda untuk pemeliharaan Kerkhoff? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-14 tahun kedua edisi Kamis 7 Oktober 2021. Bagi rekan Lun yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar positif dari rekan Lun Memandum. Rekan Lun, kita masih berbicara soal 4 tahun kepemimpinan Amin Zainal, 21 program janji kampanye apakah sudah terrealisasi atau belum, atau malah banyak infrastruktur Kota Banda Aceh yang belum selesai dan banjir di mana-mana. Kira-kira hari ini kita akan mengangkat tema tentang 4 tahun Amin Zainal, Kota Banda Aceh tersisa apa? Bersama narasumber kita sudah hadir di studio Pehtem, Kak Yulindawati, ya, warga Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik sekali. Hadir lagi nih di Pehtem, Kak. Iya, ini udah Kita kali mau kedua ya. Pehtem, ya. Yang kedua. Senang rasanya Pehtem terus ya. Oke, Kak, ini kita bicara soal 4 tahun kepemimpinan Amin Zainal. Nih, apa yang sudah kita rasakan di masyarakat Kota Banda Aceh dampak dari kepemimpinan beliau? Ya, terima kasih. Saya sebagai warga Kota Banda Aceh kan kalau ditanya dampak dari apa saja nih yang dirasakan selama Pak Amin dan Pak Zainal memimpin Kota Banda Aceh. Kalau secara ekstrim saya mau menjawab langsung, saya belum merasakan apapun gitu kan. Sama sekali tidak ada? Tidak, saya belum merasakan apapun dari segi apapun gitu, karena banyak hal sebenarnya yang harus dibenahi di Kota Banda Aceh. Selama kepemimpinan Pak Amin ini harusnya kan semakin lebih baik di masa Pak Mawardi dan Ibu Eliza, kemudian dipimpin juga oleh Ibu Eliza. Banyak hal sebenarnya yang sudah mulai ada kemajuan. Bahkan pembangunan semakin meningkat, kemudian sumber daya manusia juga semakin meningkat. Dan Adipura tiap tahun berturut-turut malah kita dapatkan. Nah, selama Pak Aminullah kalau nggak salah saya cuma 1 kali, dan kemudian itu langsung gagal, tidak ada lagi. Sama sekali tidak mendapatkan, dan bahkan menurut saya beliau tidak mempertahankan itu. Semasa Pak Mawardi dan Bu Eliza itu begitu banyak penghargaan yang didapat oleh Banda Aceh ya, mulai dari nasional dan internasional. Tapi selama Pak Amin itu sangat terpuruk secara prestasi. Secara prestasi itu sangat terpuruk. Kalau dilihat dari sisi pembangunan sendiri juga bisa kita cek di lapangan. Ya kan, salah satu contoh misalnya yang hari ini itu terkait dengan pembangunan Nurul Arafah Islamic Center yang digadang-gadang menjadi pusat Islamic Center internasional gitu kan. Ternyata bukan jangankan mencapai internasional, tingkat lokal aja masih belum gini. Artinya gagal. Gagal, menurut saya itu gagal sekali. Banyak hal yang terkorbankan dalam pembangunan tersebut. Contoh misalnya di kawasan Ulele itu yang tempat sekarang lagi dibangun itu kan dulu ada beberapa toko ya, ada beberapa toko yang dibangun oleh masyarakat Gampung Ulele untuk pusat perdagangan. Dulu kan di situ kan ada GameStone, kemudian juga digunakan oleh ibu-ibu Balenong, dibuka sebagai galeri Balenong supaya untuk meningkatkan UKM ya, UMKM perempuan di sana. Tapi kemudian setelah digusur, kemudian dibongkar, mau dijadikan tempat Islamic Center internasional, tapi sampai hari ini belum terlihat apapun. Jadi itu soal sudah berapa tahun. Islamic Center ini, apa menurut Anda Pak Amin hanya pencitraan? Iya jelas, menurut saya selama kepemimpinan beliau hanya mencitrakan diri. Sangat mencitrakan diri. Jadi apa cukup satu membuktikan kalau beliau pencitraan? Bukan hanya satu sebenarnya. Jadi ada lagi, misalnya pembangunan jembatan Lampaseh sebesar 8 miliar. 8,1 miliar. Iya, 8,1 miliar ya, satu jembatan 8,1 miliar, sudah beberapa tahun sampai hari ini belum terjadi apa-apa. Tapi harusnya selesai 2020 ya? Harusnya sudah selesai. Dan anggarannya juga fantastis kan, 8 miliar. 8 miliar itu bisa terlihat akan menjadi bangunan yang menurut saya wah. Nah, itu akibatnya kenapa tuh, Kak Linda? Ya, menurut saya secara kinerja, hari ini kita kalau mau lihat bagaimana kualitas seorang pemimpin ya seperti itu.
bahwa harusnya yang semakin diperlihatkan itu kan kualitas kerja, kualitas dalam kerja, menunjukkan hasil kerjanya gitu, hasil kerjanya dalam tiap tahun apa aja nih yang sudah dilakukan, progresnya seperti apa. Tapi sampai hari ini kan enggak, semua hanya wacana, setelah semuanya digusur, anggaran sudah dihabiskan, ternyata belum jadi apapun gitu. Apakah karena pandemi mungkin atau seperti apa? Kalau secara pembangunan kan nggak ada masalah dengan pandemi. Kan membangun sesuatu kan nggak butuh kerumunan orang di sana kan. Apa alasan atau pandemi? Anggaran habis? Kalau bicara anggaran habis, 8 miliar tersebut anggarannya kemana? Berarti kan sudah habis anggarannya, sudah dikerjakan. Karena seharusnya sudah selesai beberapa tahun kan. Ini kan dalam 1-2 tahun ini seharusnya sudah selesai. 8 miliar dengan anggaran 8 miliar harusnya pembangunan jembatan itu sudah selesai, tidak lagi dibahas terkait dengan jembatan. Kita sudah bisa lihat dan masyarakat itu sudah bisa nikmati, ya kan? Nah itu kemudian juga terkait dengan TC-nya pegawai, ya TC pegawai. Banda Aceh hari ini sudah defisit, sudah 2 tahun lebih itu sudah 2 kali sudah defisit anggaran. Apa yang mau dibanggakan gitu dengan Banda Aceh hari ini? Gaji pegawainya aja nggak mampu dia bayarkan. Oke, Kak Linda, selama kepemimpinan Ami Zainal ini terjadi defisit 2 kali, padahal background beliau dari banking. Apa yang salah nih, Kak Linda? Pengelolaannya atau seperti apa? Iya, kalau misalnya sampai defisit berarti kan ada yang salah, ya kan? Berarti ada yang salah. Itu yang perlu kita cari tahu sebenarnya. PAD Kota Banda Aceh kan seperti pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa paling banyak itu kan diparkir gitu. Diparkir. Sekarang Pak Amin banyak membuat parkir-parkir di depan toko ya. Misalnya udah mulai ada parkir-parkir pribadi per toko-toko itu sudah ada parkir. Apakah pengelolaannya tidak maksimal? Kita juga nggak tahu hari ini. Bahkan saya lihat kekurangan transparannya Kota Banda Aceh terkait dengan anggaran Kota Banda Aceh juga hari ini tuh tidak terbuka, tidak akuntabel menurut saya. Karena hari ini masyarakat Kota Banda Aceh itu kalau dulu tuh kita punya kayak dibikin kayak brosur gitu, kemudian menjadi sebaran terkait dengan APBK Kota Banda Aceh, kemudian perencanaan dan realisasi dan segala macam. Tapi untuk selama Pak Amin itu kita untuk mengakses data terkait dengan berapa anggaran Kota Banda Aceh hari ini itu kan sebenarnya itu nggak perlu diakses sebenarnya. Bicara soal anggaran kota, anggaran daerah itu sebenarnya nggak perlu diakses. Harus dipublish berapa anggaran Kota Banda Aceh. Artinya lebih transparan. Harus lebih transparan itu. Kenapa bisa defisit? Gitu kan? Kenapa bisa defisit? Bahkan sampai ke TC pegawai aja belum terbayarkan kan? Belum terbayar sama sekali. Apa masalahnya? Dan yang jadi anehnya lagi, APBK tahun ini tuh diperwal. Itu lucu gitu loh. Ada masalah apa antara Pak Aminullah sebagai wali kota dengan DPRK Banda Aceh? Nah, siapa yang bermain ini, Kak Linda? Soalnya baru dalam sejarah. Baru tahun ini loh. Saya baru melihat, baru tahun ini tuh APBK Banda Aceh diperwal. Kita kan tahunya tuh APBA ya. APBA sudah beberapa kali dan kan dipergub nih, sampai tahun ini juga dipergub. Nah, apakah Pak Aminullah juga mau ikut-ikutan Pak Nova nih, ya kan? Ikut-ikutan Pak Nova mau perwal APBK gitu kan? Itu kan menjadi kok aneh gitu. Emang ada masalah apa antara APBK dengan antara DPRK Banda Aceh dengan Pak Wali Kota? Menurut Anda siapa yang bermain nih, Kak Linda? Iya, perlu dibuka nih, kayaknya perlu dicari tahu ya kan? Perlu cari tahu DPRK Banda Aceh ngapain aja sih, gitu kan? Saya tidak melihat progres kerja dari DPRK Banda Aceh untuk selama periode ini. Saya juga nggak ngelihat para anggota DPRK yang hari ini itu sekitar berapa ya, 20 lebih ya. Ya, ada 20 lebih anggota DPRK hari ini itu apa yang mereka lakukan selama ini? Kok hanya ngebahas soal terkait dengan anggaran APBK Banda Aceh yang sampai defisit aja tuh sampai harus diperwal oleh wali kota. Apa masalahnya? Apa wali kota Banda Aceh tidak punya anggaran yang cukup, Kak Linda mungkin? Ya, ini tapi tugas. Ya kan, tugas DPRK itu apa sih? Kan fungsinya cuma 3, ya kan? Mengawasi, budgeting, kan itu menjadi tugas mereka dan penganggaran. Jadi artinya ada yang bermain. Ada yang bermain. Apa masalahnya, gitu kan? Apa maunya gitu? Banda Aceh itu nggak besar, bukan sebesarnya, bukan seperti gubernur yang memimpin banyak kabupaten.
Aceh itu cuma sebatas Banda Aceh, hanya sebatas Banda Aceh, tapi bisa defisit anggaran dan APBK-nya bisa diperwal. Nah, itu harusnya nggak terjadi ya, Kak Linda? Seharusnya itu tidak terjadi. Dan tidak boleh? Atau tidak boleh seharusnya. Jadi artinya Pak Wali melanggar dong? Jelas. Banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar oleh Pemko Banda Aceh hari ini. Banyak sekali. Baik, salah satunya tadi oke. Ya, terkait dengan APBK. Kemudian salah satu aturan yang dilanggar adalah pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya. Saya sudah seringkali mengingatkan terkait dengan cagar budaya. Ini apa pelanggarannya nih, Kak Linda? Banyak. Seperti penghilangan situs, ya kan, pengerusakan situs. Itu juga bagian daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh. Ya, salah satu contoh Taman Sari. Saya sudah beberapa kali saya ulang-ulang bahwa Taman Sari itu Taman Bustana Salatin adalah salah satu situs cagar budaya Aceh. Tapi dibangun di Tapi situ. hari ini sudah dibangun banyak gedung di sana dan tidak berfungsi. Harusnya itu tidak boleh. Yang namanya situs cagar budaya itu tidak boleh merubah struktur cagar tersebut. Tidak boleh merubah struktur situs cagar budaya. Sama sekali tidak boleh. Dan itu masuk dalam pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya. Ya, melanggar juga RTH nih. Jelas itu melanggar. Nah, menurut Anda nih, Kak Linda, selama Pak Amin Zainal sebagai wali kota Banda Aceh, katanya kan RTH tuh 20% ya capaian, tapi selama beliau 8%. Apa itu benar? Iya, jelas. Itu jelas benar. Hari ini tata ruang Kota Banda Aceh kan amburadul. Kenapa bisa bilang amburadul? Ya itu tadi, banyak pembangunan yang dibangun tapi nggak ada progres, nggak ada apa ya, seperti tidak ada arah gitu, seperti tidak ada arah sama sekali. Tidak selesai mungkin. Tidak selesai. Kemudian ya kan, contoh misalnya Al-Mahira, kemudian IPAL Kampung Pande, ya kan. IPAL Kampung Pande ini kan sudah berapa kali disuarakan oleh teman-teman pemerhati sejarah. Ya kan, sudah berapa kali ditolak supaya itu tidak dibangun IPAL Kampung Pande. Kenapa? Karena di situ adalah situs. Di situ masih ada bekas istana. Ya kan? Bekas istana Darul Dunia. Di situ. Bahkan di tempat pembuangan sampah itu juga adalah bekas istana di situ. Dan soal IPAL itu harusnya menjadi peran ombudsman ini, Kak Linda? Enggak, ombudsman ini kan fungsinya dia sebagai lembaga pengawasan pemerintah terkait dengan maladministrasi kan. Sekarang fungsi ombudsman dalam pembangunan IPAL ini ngapain itu? Apa fungsi mereka di sana? Kenapa hari ini Kepala Ombudsman Banda Aceh, Bapak Takwadin, itu begitu agresif untuk memperhatikan masalah IPAL ini? Kenapa beliau justru merekomendasikan bahwa pembangunan IPAL itu dilanjutkan? Apa fungsi ombudsman dalam pembangunan IPAL ini? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Ada udang. Itu yang saya pertanyakan. Apa fungsi ombudsman? Karena di sini kan harusnya itu dilakukan beberapa kajian sejarah di sana. Saya melihat Kota Banda Aceh yang digelar dengan kota tua, ya, kota pusaka, itu sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri kota yang memang kota pusaka. Saya ingin menantang, ya, dalam hal ini saya menantang Pak Wali Kota melalui dinas Disbudpar, berapa data yang dimiliki oleh mereka terkait dengan keberadaan situs cagar budaya di Banda Aceh, di Banda Aceh aja. Mendata nggak mereka? Ada nggak mereka melakukan penelitian? Harusnya setiap tahun itu ada penemuan-penemuan baru. Adanya penemuan-penemuan bahwa dari titik-titik batu nisan yang ada di beberapa lokasi-lokasi yang ada itu dijadikan kajian sebenarnya. Karena di batu nisan itu sudah terpahat di sana. Sangat terpahat ya, terpahat di sana dari pahatan kaligrafi yang ada itu oleh ahli sejarah, oleh orang yang paham terkait dengan sejarah, dia tahu siapa makam siapa, apa yang isinya, apa yang terjadi, siapa yang ada di situ, mereka tahu. Tapi selama ini tidak diperhatikan. Ini tidak diperhatikan. Seluruh pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh semua merusak situs cagar budaya. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, pembangunan Pasar Al-Mahira itu dulu adalah komplek pesantren Syekh Kuala di situ. Sebelum itu dibangun begitu banyak batu nisan besar-besar di sana. Nah, itu nggak dipindahkan? Dipindahkan. Itu dipindahkan, ya kan, dipindahkan, makamnya kan kita nggak tahu di mana, hanya dipindahkan batu nisannya, kemudian dibangun pasar di sana. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, pembangunan IPAL Kampung Pande. Itu jelas-jelas Kampung Pande adalah salah satu kampung yang itu adalah keberadaannya menjadi titik nol Kota Banda Aceh di sana. Seharusnya Kota Banda Aceh itu dia melakukan riset terkait dengan keberadaan sejarahnya Aceh gitu kan. Karena Banda Aceh ini kan pusat
pusat peradaban Kutaraja itu ada di Banda Aceh. Iya. Nah, ada di Banda Aceh. Setelah Lamuri, kemudian Daruddunya, kemudian Aceh Darussalam dan lain-lain itu kan ada nilai sejarahnya semuanya. Sampai kenapa Kampung Jawa, Kampung Pande itu dijadikan sebagai titik nol, ya kan, titik nol peradaban kota Banda Aceh itu ada di sana. Baru kemudian muncul Aceh Darussalam. Tapi Anda sebagai aktivis nih Kak Linda, apakah sudah mengkomunikasikan permasalahan ini kepada Pak Amin atau memang tidak direspon sama sekali? Hari ini DPRK Kota Banda Aceh sedang sedang menggodok kanun cagar budaya ya. Sampai hari ini nggak jadi-jadi gitu. Kita dari teman-teman pemerhati sejarah juga mempertanyakan kapan nih kanun cagar budaya jadi gitu. Bahkan tidak dilibatkan juga dalam pembahasan kanun tersebut. Kita nggak tahu seperti apa pembahasan nantinya. Karena selama ini kita ikut memperjuangkan kan, ikut memperjuangkan beberapa situs-situs yang terjadi yang ada di Banda Aceh hari ini, seperti Jamalulail yang tempat bakso Hendra Henry, ya kan. Saya juga mau bilang ya bahwa anehnya kita ini adalah kita itu tidak menghargai bukti sejarah. Ya kan, kita tidak menghargai bukti sejarah. Kenapa saya bilang tidak menghargai bukti sejarah? Buktinya banyak situs yang memang dihilangkan dengan dibangun yang baru. Itu dikorek, kemudian dibuang dan dibangun bangunan yang baru. Hari ini Bustanus Salatin sudah berapa bangunan yang ada di dalamnya? Fungsinya untuk apa? Nggak ada. Dulu katanya yang Mungkin karena pandemi Kak, makanya nggak berfungsi. iya kan, bukan alasan pandemi hari ini. Ya kan, kalau bicara soal pandemi kan bisa aja masuk ke sana harus aksesnya beberapa orang dulu. Tapi yang terpenting ada fungsinya. Ada fungsinya. Untuk apa fungsinya itu? Karena secara perubahan struktur itu sudah terjadi di dalamnya. Seperti pembangunan gedung di dalam itu kan tidak boleh sama sekali. Itu sudah merubah struktur. Oke, jika Anda mengatakan begitu, artinya Anda menuduh nih Pak Wali tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat. Jelas. Saya melihat adanya, kalau ibarat orang Aceh bilang itu dekoko. Ya kan? Dekoko itu istilahnya gini ya, ngeyel dah. Ngeyel. Jadi kalau misalnya orang sudah disampaikan, dikritik, saya pernah hadir dalam pembahasan RT/RW Kota Banda Aceh. Saya pertanyakan terkait dengan keberadaan gedung tersebut. Bahkan dengan sedikit agak arogannya mengatakan bahwa itu tanggung jawab saya. Ada seorang pejabat pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa saya meminta itu dibangun panggung itu di situ. Saya nggak perlu sebutkan di sini. Dan saya menyayangkan itu. 3 miliar anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut dan tapi tidak berfungsi sama sekali dan terbengkalai. Ya kan? Karena menurut saya adapun gedung itu di situ itu sudah merusak cagar budaya. Oke. Harusnya Taman Sari itu benar-benar taman loh. Ngerti kan, taman bahwa ada bunga di sana, ada tempat bermain di sana. Ruang terbuka hijau lah ya. Ruang terbuka hijau, bukan adanya gedung di dalam itu. Oke, dan saya mau bilang yang bahwa Belanda sebagai salah satu penjajah, ya, Belanda yang kita kenal dengan penjajah yang sudah beberapa tahun menduduki Aceh. Mereka tiap tahun membiayai makam indatu mereka. Tapi Kerkhoff. Iya. Itu Kerkhoff. Setiap tahun itu ada anggaran yang sangat besar. Berani nggak Wali Kota Banda Aceh membuka berapa anggaran yang dianggarkan oleh Belanda untuk pemeliharaan Kerkhoff? Itu Belanda loh. Nah, kita Aceh bangsa terlebih, ya kan? Aceh bangsa terlebih. Ulama, tengku di dalam, orang-orang yang punya etika dan budaya dan ada istiadat yang kental. Masa makam indatunya sendiri diinjak-injak? artinya tidak ada plot anggaran ke sana Kak Linda. Harusnya itu ada. Harusnya ada. Jika Banda Aceh punya inisiatif untuk mendaftarkan semua situs yang ada di situs cagar budaya yang ada di Banda Aceh, maka pemerintah pusat sudah ada anggaran untuk pemeliharaan. Kenapa itu tidak dilakukan? Seluruh situs yang didaftarkan melalui Dinas Cagar Budaya misalnya, ya kan? Salah satu misalnya di sektornya didaftarkan ke pusat sebagai situs cagar budaya dan perlu dilindungi, maka ada anggaran pemeliharaan. Ada anggaran pemeliharaan. Oke. Tapi hari ini kan bisa kita lihat justru makam-makam itu dianggap sebagai batu itu kan cuman ditaruh aja di situ.
Itu kan berarti orang yang bodoh yang hanya mampu menyampaikan seperti itu. Oke, baik rekan PTM, tadi Kak Linda sudah menjelaskan bagaimana infrastruktur yang memang mungkin belum siap ya masa kepemimpinan Amin Zainal. Tetapi kita masih juga melihat ketika hujan turun Kota Banda Aceh seringkali tergenang air nih. Salah satunya mungkin menjadi pusat perhatian di Rumah Sakit Meraksa Banda Aceh. Nah ini harusnya Kak Linda seperti apa? Karena ini tergenang ini menjadi bagian kinerja Wali Kota Banda Aceh nih Kak Linda, bagaimana Anda melihatnya? Iya, Rumah Sakit Meraksa ini kan di bawah tanggung jawabnya Pemko Banda Aceh. Karena anggarannya kan tanggung jawabnya kan Pemko Banda Aceh. Rumah sakit harusnya kan bersih, ya kan, akses layanannya bagus. Masa kemudian sekelas Pemko sekelas rumah sakit daerah, tapi basementnya itu tergenang dengan air di saat banjir. Kemudian koridor tempat orang lalu lalang ini rumah sakit sampai becek. Apa yang dilakukan oleh direktur rumah sakit? Apa tidak ada komunikasi misalnya dari wali kota ke direktur? Harusnya untuk setingkat becek di rumah sakit itu kan direktur punya inisiatif dong. Ya kan? Direktur itu punya inisiatif. Apa yang harus dilakukan supaya rumah sakitnya itu nyaman untuk ditempati oleh pasien, nyaman untuk diakses oleh masyarakat. Nggak perlu harus berbanjir-banjir misalnya. Ya kan, itu menjadi salah satu PR menurut saya. Itu salah satu PR yang harus diperbaiki. Karena setiap yang namanya layanan publik, setiap layanan publik itu perlu diperbaiki. Karena masyarakat sudah membayar pajak. Artinya itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya? Karena itu sebagai bentuk layanan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah membayar pajak. Jadi bukan berarti bahwa kami nggak ada anggaran dan segala macam. Kita nggak mau tahu kan. Masyarakat itu nggak mau tahu. Karena yang diketahui oleh masyarakat bagaimana pemerintah melayani masyarakat dengan seluruh akses fasilitas. Di saat dia mengakses rumah sakit, berarti layanan rumah sakit mulai dari layanan, kemudian fasilitas, itu harus memadai. Dia mengakses jalan, ya kan? Bagaimana jalan yang misalnya mudah dilalui. Nah, semuanya harus terpenuhi. Baik, ini saya. Terkait kita kembali terkait soal pasar nih Kak Linda ya. Ini kan dari Pasar Penayung dipindah ke Lamdingin Al-Mahirah, tapi banyak juga masyarakat ataupun pedagang yang memang kecewa ya, merasa tidak satisfy atau tidak puas. Nah, kemudian Pak Amin ingin membangun di situ wisata kuliner. Nah, seberapa penting wisata kuliner itu untuk saat ini, Kak Linda? Beberapa waktu yang lalu kan saya sudah jawab juga bahwa ini pandemi. Harusnya pemerintah itu lebih terpusat kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Penayung itu seringkali saya sampaikan, Penayung ini adalah ikonnya Banda Aceh. Salah satu ikon ya, di balik banyak-banyak ikon-ikon yang lain, Penayung adalah di saat orang Banda Aceh mau belanja ke Penayung. Orang luar mau makan ke Penayung. Ada akses belanja, ada akses makan harusnya. Tapi hari ini tempat yang biasanya yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh masyarakat menjadi pusat perekonomian, perputaran ekonomi yang paling bagus itu di Penayung, akhirnya dipindahkan ke tempat yang tidak layak menurut saya. Ya kan? Kenapa tidak layak? Jauh dari jangkauan masyarakat, kemudian susah untuk mengakses. Dan satu lagi dekat dengan pantai. Iya, dekat dengan pantai. Dan rentan tsunami kayaknya. Rentan tsunami, ya kan? Rentan bahaya lah. Dan tempat yang dibangun seperti yang saya bilang tadi, bahwa pembangunan Al-Mahirah hari ini itu juga menggusur beberapa makam-makam yang ada di sana. Nah, menurut saya ini salah satu bentuk pelanggaran terhadap Indatu juga menurut saya. Karena seluruh apa yang mau saya bilang, di Banda Aceh ini begitu banyak tebaran situs sebenarnya. Begitu banyak tebaran situs. Semua pembangunan yang dilakukan harus menggusur itu. Kita pergi ke luar negeri, hanya seonggok tembok saja itu dipugar dan diperbaiki, semua dijadikan sebagai tempat kebanggaan ya, bahwa ini dulu di sini pernah ini dulu pernah di ini, menjadi tempat yang bersejarah. Oke, baik Kak Linda, tadi Anda menyebutkan banyak sekali nih kegagalan Pak Amin sebagai wali kota Banda Aceh ya. Ini 4 tahun memimpin, tetapi ada 21 program, masa sih nggak ada prestasi satupun di mata Kak Linda nih? Karena ini menurut JSI, Jaringan Survei Inisiatif, mengatakan bahwa 80% kinerja Amin Zainal bagus gitu, mencapai banyak prestasi. Dibayar berapa? Tantangan dibayar berapa? Jadi dibayar Anda menurut Anda? Jadi sekarang gini loh, kalau kita mau tanya ke masyarakat, sekarang lembaga survei ya,
lembaga survei hari ini itu kan kalau misalnya kalau kita tanya ke masyarakat gitu kan, rata-rata orang pasti pada bilang yang bahwa alah lembaga survei kan dibayar juga. Kalau nggak mungkin dia bisa menghasilkan. Coba kalau dia tanya kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, pasti mereka akan memberikan rasa kecewa, bukan rasa bangga. Tapi lampu-lampu di Kota Banda Aceh banyak. Nah justru itu yang mau saya bilang ya, bahwa teman saya dari luar ya kan pada saat datang ke Banda Aceh mereka tanya, Linda, Banda Aceh lagi ulang tahun ya? Loh kenapa tanya kayak gitu? Kok banyak lampu? Katanya. Artinya apa? Bukankah ini untuk mengindahkan kota? Ya itu kan hanya keindahan di malam hari. Kayak itu kan hanya keindahan di malam hari. Orang luar berpikiran bahwa kita sedang merayakan ulang tahun karena begitu banyak kerlap-kerlip lampu. Ya mungkin hanya sebatas itu ya kemampuan Pak Aminullah. Ya kita hargai juga. Nah harusnya bukan hanya memperindah menurut saya, tapi juga isi di dalamnya, termasuk sumber daya masyarakatnya, kemudian kesejahteraan masyarakatnya, itu juga dipoles. Ibaratnya perempuan, kalau istilah saya bilang itu, jangan sibuk mengglowingkan wajah, ya, tapi juga mengglowingkan akhlak. Artinya apa? Kita jangan hanya mempercantik diri wajah dan tubuh, tapi juga dari dalam itu juga diperbaiki. Salah satu contoh misalnya untuk Banda Aceh, kesejahteraan masyarakat itu nomor 1. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa pengangguran di Banda Aceh semakin turun ibaratnya, justru semakin meningkat. Karena kenapa? Selama masa pandemi apa yang orang mau makan? Orang apa yang dikerjakan? Seluruh beberapa titik-titik pekerja ya kan tempat bekerja justru dipecat kan karena pandemi kan. Apa yang sudah ditawarkan oleh Pemko Banda Aceh? Ini masa pandemi. Ada beberapa bank misalnya karena gara-gara mau dialihkan ke semuanya ke syariat dari konvensional kan banyak yang dipecat. Satpam dipecat, beberapa pegawai dipecat. Artinya tidak ada solusi apapun nih dari Tidak ada solusi. Pemkot. Tidak ada solusi. Apa solusinya? Tidak ada. Bahkan orang yang tidak bekerja tersebut, apa yang ditawarkan oleh Pemko Banda Aceh? Ada nggak lapangan pekerjaan yang ditawarkan? Nggak ada juga, ya kan? Orang selama masa pandemi dianggap ya udah wajar-wajar aja lah, udah terima aja lah, ya udah sabar aja lah, kan itu. Oke, jadi dari 21 janji kampanye Pak Amin Zainal, Saya belum melihat apapun. satu pun belum melihat. Tidak. Bidang kesehatan, lingkungan hidup. Tidak. Kalau lingkungan hidup seperti yang saya bilang tadi, Adipura gagal, ya kan? Karena kenapa? Kegagalan dinas juga. Hari ini orang mau kerja, para pekerja lapangan dia mau kerja, tapi mobil rusak. Udah berapa kali juga tuh para pekerja melakukan demo di dinas kebersihan kan, di LK3. Sudah berapa kali demo? Karena mereka menuntut hak. Bagaimana shift kerja juga dipertanyakan. Banyak persoalan terjadi di Kota Banda Aceh, tapi itu tidak terbuka secara luas. Jadi menurut Anda Pak Amin Zainal gagal memimpin kota? Saya langsung bilang gagal total. Dan tidak layak menjadi pemimpin? Tidak atau layak. apa? Untuk tahun depan tidak layak untuk dipilih lagi. Saya berani menyampaikan karena saya dulu pemilih beliau. Itu yang saya sampaikan. Jadi Anda kecewa nih? Saya kecewa karena telah memilih. Saya berharap ada perubahan. Saya berharap ada perubahan untuk Banda Aceh, tapi ternyata yang saya dapat adalah kekecewaan. Nah, itu yang saya dapat. Maka sebenarnya yang lebih urgentnya adalah hari ini banyak juga anggaran-anggaran yang terbuang dengan sia-sia kan. Contoh misalnya CSR PDHM nih, ini bicara masalah air juga kan. Air udah berpuluhan tahun loh. Persoalan air di Kota Banda Aceh itu puluhan tahun tidak terjawab sampai hari ini, tidak terperbaiki. Padahal pada pasca tsunami banyak bantuan datang untuk memperbaiki PDAM. Kenapa sampai hari ini juga belum selesai? Saya cuma mau bilang bahwa tolong dana CSR PDAM jangan lagi diberikan kepada Persiraja. Alihkan kepada pembuatan saluran PDAM. Karena kepentingan masyarakat itu lebih penting. Jadi Anda tidak mendukung Persiraja? Saya tidak mendukung. Karena kenapa? Bola itu cuma hobi. Oh gitu. Bola itu cuma hobi. Tapi kebutuhan dasar masyarakat yang hari ini harus dipenuhi. Ya kan? Baik. Karena anggaran untuk Persiraja lumayan ini. Iya, anggaran untuk Persiraja luar biasa. Harusnya untuk klub bola tidak perlu menggunakan anggaran APBK. Karena kenapa? Cari sponsor dong. Ya kan? Cari sponsor. Kenapa harus menghabiskan dana anggaran daerah? Presidennya ada, kan? Ada presiden Persiraja kan? Apa tugas presiden? Silakan cari sponsor. Jadi jangan tidak boleh dilimpahkan ke. Saya tidak setuju anggaran APBK, ya kan? Apalagi menggunakan dana CSR dari PDAM.
Karena PDM hari ini bermasalah. Belum tuntas. Belum tuntas. Untuk Persoalan air di Kota Banda Aceh itu sudah bertahun-tahun, mungkin sudah beranak pinak, ya kan? Kalau misalnya ibarat ada binatang peliharaan, itu sudah beranak pinak. Itu persoalan Kota Banda Aceh hari ini itu nggak akan pernah selesai kalau misalnya tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan. Baik, berarti ini saya menangkap nih Kak Linda ya soal tentang kepemimpinan Amin Zainal dianggap gagal. Tetapi banyak juga nih di berita-berita tentang prestasi dan juga kalau pergi ke kantor wali kota nih Kak Linda banyak prestasi-prestasi, sertifikat apa Itu kan Anda punya juga, pemimpin tahun lalu. juga API juga menerima API Award 2020. Iya, itu kan prestasi tahun lalu. Oh gitu. Jadi Prestasi tahun lalu, kemudian di Progres kan diterima oleh pemimpin tahun sekarang. baik Kak Linda, terima kasih Kak Linda atas penjelasannya. Rekan semuanya jangan lupa di like dan juga di share, subscribe. Kita tunggu juga komentar-komentar yang positif dan juga membangun. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.